Harap-harap cemas, itu yang dirasakan Peggy Wijaya saat akan mendaftarkan anaknya ke SMK Negeri 1 Kota Bandung pada Kamis 12 Juni. Kedatangan Peggy ke sekolah tujuan salah satunya untuk memastikan seluruh dokumen yang didaftarkan melalui daring alias online telah diterima sistem pendaftaran. Kekhawatiran Peggy bukan tanpa alasan, karena sebelumnya Peggy sudah mencoba melakukan pendaftaran secara daring pada hari pertama, namun ia kesulitan mengakses laman pendaftaran SPMB dan mengunggah berkas yang diperlukan. Ia baru berhasil mendaftar pada hari kedua SPMB. Karena saya pengalaman pertama, pasti menyusahkan bukan karena bukan karena gaptek atau teknologi, tapi memang kita harus banyak nanya, sistemnya juga kita harus ngerti dulu, baca dulu juknisnya, peraturannya, kalau udah banyak bertanya, udah banyak baca baru bisa sebenarnya bisa, mudah sebenarnya. Cuman kalau memang baru pertama ya kita kadang bingung, takut salah. Kadang kan kendalanya ada yang password salah, mau login susah, takut akunnya nggak bisa kebuka, itu banyak kendalanya gitu. Kendala serupa juga diungkapkan orang tua murid lainnya. Rata-rata mereka mengeluhkan adanya gangguan sistem yang menghambat proses pendaftaran. Selain itu, beberapa aturan SPMB seperti aturan jarak domisili juga dirasa menyulitkan. Aturan memang sih dari tahun ke tahunnya selalu berubah ya, selalu ada perubahan, jadi kita ada adaptasi lagi gitu. Memang untuk aturan jarak juga memang Iya sih. lumayan itu jadi Kebetulan. permasalahan. Mending kalau ada yang dekat gitu, terdekat. Kalau dengan jarak misalnya 1 kilo ini ya untuk SD ke SMP juga. Untuk 1 kilo, terus kita nggak ada yang terdekat gitu. Ya kita memang kesulitan sih, iya. Dengan jarak ini, dengan aturan-aturannya sekarang memang agak sulit. Beberapa sekolah menyebut gangguan sistem memang sempat terjadi pada hari pertama dan kedua pendaftaran SPMB tahap 1. Namun, pada hari ketiga, pendaftaran berlangsung lebih lancar karena sistem sudah kembali normal. Meski demikian, sejumlah sekolah tetap melakukan antisipasi dengan menyiagakan petugas untuk membantu para orang tua yang kesulitan melakukan pendaftaran. Nantinya, setelah pendaftaran berhasil dilakukan, maka pihak sekolah akan melakukan verifikasi untuk kemudian menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi SPMB sesuai kuota masing-masing. Bukan tidak bisa diakses, tapi ketika diakses, ketika kita akan menyimpan gitu, itu loading. Terus saya berputar. Mungkin satu orang bisa setengah jam sampai 1 jam menunggu. Dan memang tidak bisa dipakai saja untuk mendaftarkan, membantu mendaftarkan seperti itu. Ya. Itu 1-2 hari pertama betul. Alhamdulillah sekarang sudah lancar. Sistem pendaftaran sekolah tahun ini memang berbeda dengan sistem sebelumnya. Usai presiden berganti, istilah sistem pendaftaran sekolah pun berubah dari istilah penerimaan peserta didik baru atau PPDB menjadi istilah SPMB atau seleksi penerimaan murid baru. Lalu, apa yang baru dengan sistem SPMB? Pada SPMB, kata zonasi diubah menjadi domisili yang menekankan wilayah administratif. Ini artinya calon murid bisa mendaftar sekolah di luar zonasi mereka. Selain itu, jumlah kuota penerimaan berubah. Sebagai contoh, SPMB SMA di Jawa Barat, zonasi atau sekarang disebut domisili, kuotanya menyusut dari 50% menjadi 35%. Lalu prestasi akademik menjadi 30% dan afirmasi menjadi 30%. Tidak hanya soal sistem pendaftaran sekolah yang baru, rencananya ujian nasional yang sempat dihapuskan rencananya bakal kembali diadakan. Namun, istilah ujian nasional pun diubah menjadi asesmen nasional. Asesmen akan dilakukan oleh siswa kelas akhir, yakni kelas 6 untuk sekolah dasar, lalu kelas 3 untuk SMP dan SMA. Rencananya, asesmen untuk SMA akan dimulai tahun ini. Sementara, untuk SD SMP mulai dilakukan tahun depan. Meski nilai asesmen tidak menentukan kelulusan siswa dari sekolah, namun nantinya nilai asesmen bisa menjadi dasar untuk siswa melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Tujuan asesmen ini pun untuk meningkatkan kualitas pendidikan dari tiap siswa. Tim Liputan CNN Indonesia.